Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas manajemen keuangan B3, yang beranggotakan yang pertama IKD Yogi Astrawan dengan NIM/Akir 140, yang kedua Ade Gita Mahadewi dengan NIM/Akir 249, yang ketiga Nilo Gede Adelia Damayanti dengan NIM/Akir 253, dan saya sendiri Putu Monik Paramadewi dengan NIM/Akir 260. Kemudian rekan saya yang terakhir yaitu Nikade Poppy Surya Sapitri dengan NIM/Akir 284. Jadi di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis sumber dan penggunaan dana. Adapun materi yang akan kami bawakan yaitu penggolongan sumber dana, membuat atau menyusun laporan sumber dan penggunaan kas, penggolongan sumber dana dan penggunaan modal kerja, membuat atau menyusun laporan sumber dan penggunaan modal kerja, yang terakhir yaitu pembahasan kasus. Yang pertama adalah penggolongan sumber dana. Sumber dana perusahaan dapat diuraikan menjadi sumber dana menurut asalnya dan sumber dana menurut jangka waktunya. A. Sumber dana menurut asalnya. Sumber dana ditinjau dari asalnya, pada dasarnya dibedakan menjadi sumber intern dan sumber eksternal. Yang pertama adalah sumber intern. Dana yang berasal dari sumber intern adalah dana atau modal yang dibentuk atau dihasilkan di dalam perusahaan itu sendiri, seperti laba ditahan dan penyusutan. Ditinjau dari penggunaan atau cara kerjanya, kedua dana tersebut di dalam perusahaan tidak ada bedanya. Besarnya laba ditahan atau cadangan dipengaruhi oleh besarnya laba yang diperoleh selama periode tertentu, dividen polisi, dan plowing back polisi yang dijalankan oleh perusahaan. Sumber intern selain berasal dari laba ditahan atau cadangan, juga berasal dari depresiasi. Besarnya depresiasi setiap tahunnya tergantung pada metode depresiasi yang digunakan oleh perusahaan bersangkutan. Yang kedua adalah sumber ekstern. Sumber ekstern adalah sumber yang berasal dari luar perusahaan. Dana yang berasal dari sumber eksternal adalah dana yang berasal dari para kreditur dan pemilik, peserta atau pengambil bagian di dalam perusahaan. Dana atau modal yang berasal dari para kreditur adalah merupakan utang bagi perusahaan yang bersangkutan, dan modal yang berasal dari kreditur tersebut ialah apa yang disebut dengan modal asing. Metode pembelanjaan dengan menggunakan modal asing disebut pembelanjaan asing atau pembelanjaan dengan hutang atau debt financing. Kemudian B. Sumber dana menurut jangka waktunya. Yang pertama, sumber dana jangka pendek. Sumber dana jangka pendek merupakan sumber dana yang tertanam di dalam perusahaan maksimum 1 tahun. Terdapat beberapa jenis sumber dana jangka pendek yang sering dipergunakan oleh perusahaan, seperti A. Accrual account merupakan jenis hutang bebas bunga, seperti kebiasaan perusahaan membayar gaji pegawai mingguan atau bulanan. B. Hutang dagang adalah sumber pembiayaan jangka pendek yang paling besar bagi perusahaan. Kemudian C. Hutang bank adalah sumber dana jangka pendek yang biasanya dikeluarkan oleh bank komersial. Lalu D. Commercial paper adalah bentuk promissory note tanpa jaminan yang dikeluarkan oleh perusahaan besar, profitable, dan dijual kepada perusahaan lain. Kemudian E. Factoring adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam ataupun luar negeri. Lalu yang kedua adalah sumber dana jangka menengah. Sumber dana jangka menengah adalah merupakan sumber dana yang tertanam di dalam perusahaan lebih dari 1 tahun namun kurang dari 10 tahun. Adapun jenisnya yaitu yang pertama adalah term loan, merupakan salah satu jenis pembiayaan yang disediakan oleh bank komersial, perusahaan asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan pemerintah, serta supplier perlengkapan. Kemudian B. Equipment loan adalah pembiayaan dipergunakan untuk pengadaan perlengkapan baru. Lalu C. Leasing adalah suatu kontrak antara pemilik aktiva yang disebut dengan lessor dan pihak lain yang memanfaatkan aktiva tersebut untuk jangka waktu tertentu. Lalu D. Modal ventura adalah bentuk pembiayaan penyertaan modal yang bersifat sementara ke dalam perusahaan pasangan usaha. Lalu yang ketiga adalah sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka panjang adalah sumber dana yang tertanam dalam perusahaan lebih dari 10 tahun. Terdapat berbagai jenis sumber dana jangka panjang. Yang pertama adalah hutang jangka panjang. Adalah suatu bentuk perjanjian antara peminjam dengan kreditur. Yang kedua B. Obligasi, yaitu surat tanda hutang yang dikeluarkan oleh perusahaan sejumlah tertentu dan akan jatuh tempo pada waktu tertentu. Lalu C. Saham preferen, sebagai sumber modal jangka panjang perusahaan yang mana pemegang saham memiliki preferensi atau prioritas dalam pembayaran dividen. Kemudian yang terakhir adalah D. Saham biasa, adalah sumber dana yang permanen karena akan tertanam dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak terbatas selama perusahaan tersebut masih beroperasi.
Langkah-langkah penyusunan laporan sumber dan penggunaan data. Yang pertama, menyusun laporan perubahan neraca yang menggambarkan neraca dari dua periode yang ingin dianalisa, yaitu bulanan atau tahunan. Yang kedua, mengelompokkan perubahan-perubahan tersebut dalam golongan yang memperbesar kas dan memperkecil jumlah kas. Kemudian, yang ketiga, mengelompokkan elemen-elemen dalam laporan laba rugi atau laporan laba yang ditahan ke dalam golongan yang memperbesar jumlah kas atau memperkecil jumlah kas. Kemudian yang keempat, mengadakan konsolidasi dari semua informasi tersebut ke dalam laporan sumber-sumber dan penggunaan data. Berikut contoh laporan sumber-sumber dan penggunaan kas. Pada perusahaan PT Rahayu, yaitu laporan perubahan neraca pada tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2019, dihitung dalam ribuan rupiah. Pada aktiva, kas akhir tahun 2018 sebesar 600.000, kemudian akhir tahun 2019 sebesar 700.000, jadinya perubahan pada debit sebesar 100.000. Pada efek, akhir tahun 2018 sebesar 700.000, kemudian akhir tahun 2019 sebesar 500.000, jadinya perubahan pada kredit sebesar 200.000. Pada piutang, akhir tahun 2018 sebesar 1.200.000, kemudian akhir tahun 2019 sebesar 1 juta, jadinya perubahan pada kredit sebesar Rp200.000. Pada barang, akhir tahun 2018 sebesar 2.200.000, kemudian akhir tahun 2019 sebesar 2.600.000, jadinya perubahan pada debit sebesar 400.000. Pada mesin, akhir tahun 2018 sebesar 4 juta, kemudian akhir tahun 2019 sebesar 5 juta, jadinya perubahan pada debit sebesar 1 juta. Pada akumulasi depresiasi mesin, akhir tahun 2018 sebesar 400.000, kemudian akhir tahun 2019 sebesar 600.000, jadinya perubahan pada debit sebesar 200.000. Pada bangunan, akhir tahun 2018 sebesar 4 juta, kemudian akhir tahun 2019 sebesar 4 juta, jadinya tidak ada perubahan di debit maupun di kredit. Pada akumulasi depresiasi bangunan, akhir tahun 2018 sebesar 600.000, kemudian akhir tahun 2019 sebesar 900.000, jadinya perubahan pada kredit sebesar 300.000. Pada tanah, akhir tahun 2018 sebesar 300.000, kemudian akhir tahun 2019 sebesar 3.700.000, jadinya perubahan pada debit sebesar 1.400.000. Jadi, total aktiva akhir tahun 2018 sebesar 14 juta, sedangkan akhir tahun 2019 sebesar 16 juta. Kemudian, hutang dan modal. Pada hutang perniagaan, akhir tahun 2018 sebesar 1.500.000, kemudian akhir tahun 2019 sebesar 1 juta, jadinya perubahan pada debit sebesar 500.000. Pada hutang wesel, akhir tahun 2018 sebesar 1 juta, akhir tahun 2019 sebesar 1.200.000, jadinya perubahan pada kredit sebesar 200.000. Kemudian 10% obligasi akhir tahun 2018 sebesar 4.500.000, akhir tahun 2019 sebesar 6 juta, jadinya perubahan pada kredit sebesar 1.500.000. Pada modal saham akhir tahun 2018 sebesar 5 juta, akhir tahun 2019 sebesar 5 juta, jadinya tidak ada perubahan. Pada surplus modal akhir 2018 sebesar 1 juta, kemudian akhir tahun 2019 sebesar 1 juta, jadinya tidak ada perubahan. Pada laba ditahan, akhir tahun 2018 sebesar 1 juta, kemudian akhir tahun 2019 sebesar 1.800.000, jadinya perubahan pada kredit sebesar 800.000. Jadi, total hutang dan modal akhir tahun 2018 sebesar 14 juta dan akhir tahun 2019 sebesar 16 juta. Jadi, jumlah keseluruhan di debit sebesar 3.400.000 dan jumlah di kredit sebesar 3.400.000. Dan itu sudah balance. Selama tahun 2019, perusahaan PT Rahayu mendapatkan keuntungan itu sesudah pajak sebesar 1.500.000 dan dibayarkan sebagai cash dividend sebesar 700.000. Pada perusahaan PT Rahayu, laporan sumber-sumber dan penggunaan dana pada tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2019 dalam ribuan rupiah. Sumber-sumber dana berasal dari operasi keuntungan itu sebesar 1.500.000. Depresiasi sebesar 500.000, berkurangnya efek sebesar 200.000, berkurangnya piutang sebesar 200.000,
Bertambahnya utang wesel sebesar 200.000. Bertambahnya obligasi sebesar 1.500.000. Jadi, total sumber-sumber dana sebesar 4.100.000. Kemudian, penggunaan dana berasal dari operasi cash dividend sebesar 700.000, bertambahnya mesin sebesar 1 juta, bertambahnya tanah sebesar 1.400.000, bertambahnya barang sebesar 400.000, berkurangnya hutang perniagaan sebesar 500.000, bertambahnya kas sebesar 100.000. Jadi, total penggunaan dana sebesar 4.100.000. Dari laporan penggunaan dana tabel sebelumnya, nampak bahwa penggunaan dana kas yang menonjol adalah untuk penambahan mesin, penambahan tanah, dan pembayaran cash dividen. Bertambahnya mesin berarti perusahaan telah mengadakan perluasan usaha. Pembelian tanah berarti persiapan ekspansi lebih lanjut. Dari analisa sumber-sumber dan penggunaan dana PT Rahayu dapat disimpulkan bahwa perusahaan menggunakan dananya dalam tahun 2019 sebagian besar untuk ekspansi dalam bentuk pembelian mesin dan tanah. Pembelian mesin dibelanjai terutama dengan hutang jangka panjang dan depresiasi. Kebijaksanaan tersebut dapat dibenarkan ditinjau dari sudut likuiditas. Pembelian tanah dibelanjai sebagai dengan modal sendiri dan sebagian dari hutang jangka panjang. Kebijaksanaan pembiayaan tanah dengan hutang tidak dibenarkan ditinjau dari sudut likuiditas. Penggolongan sumber dan penggunaan modal kerja. Modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar atau current asset di atas utang lancar. Adanya modal kerja yang cukup memungkinkan suatu perusahaan untuk beroperasi yang dimana perusahaan tidak mengalami kesulitan karena adanya krisis keuangan jangka pendek. Sedangkan adanya modal kerja yang berlebihan mengakibatkan dana tidak produktif yang akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan karena adanya kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang telah disia-siakan. Di mana makna modal kerja itu sendiri yaitu ketersediaan dana yang dimiliki oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya, juga untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek yang berhubungan dengan kelancaran operasi atau jalannya perusahaan. Sumber modal kerja. Pada prinsipnya, modal kerja itu terdiri dari dua bagian pokok, yaitu yang diantaranya pertama, modal kerja yang sifatnya permanen adalah bagian yang tetap atau jumlah minimum yang harus ada dan tersedia agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar tanpa kesulitan keuangan. Yang kedua, ada modal kerja yang sifatnya variabel, di mana jumlah modal kerja yang variabel yang jumlahnya tergantung pada aktivitas musiman dan kebutuhan-kebutuhan di luar aktivitas yang biasa. Laporan sumber dan penggunaan modal kerja berdasarkan pengelompokan komponen neraca dapat dijelaskan bahwa sumber-sumber modal kerja terdiri dari yang pertama, berkurangnya aktiva tetap, yang kedua, bertambahnya hutang jangka panjang, yang ketiga, bertambahnya modal, dan yang keempat, keuntungan dari operasi. Selanjutnya, penggunaan modal kerja berpengaruh pada yang pertama, pembayaran dividen tunai. Yang kedua, bertambahnya aktiva tetap. Yang ketiga, berkurangnya hutang jangka panjang. Yang keempat, berkurangnya modal. Dan yang kelima, kerugian dari operasi perusahaan. Langkah-langkah penyusunan laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Yang pertama, menyusun laporan perubahan modal kerja untuk mengetahui adanya kenaikan atau penurunan modal kerja beserta besarnya perubahan modal kerja. Yang kedua, mengelompokkan perubahan-perubahan dari unsur-unsur non-current account ke dalam golongan yang mempunyai efek memperbesar modal kerja dan golongan yang mempunyai efek memperkecil modal kerja. Yang ketiga, mengelompokkan unsur-unsur yang ada di dalam laporan laba ditahan ke dalam golongan yang mempunyai efek memperbesar modal kerja dan golongan yang perubahannya mempunyai efek memperkecil modal kerja. Kemudian yang keempat, menyusun laporan sumber-sumber dan penggunaan modal kerja. Berikut posisi neraca sebuah perusahaan. Pada aktiva lancar, kas sebesar 100.000, piutang sebesar 200.000 dan inventory sebesar 300.000. Jadi jumlah aktiva lancar sebesar 600.000. Pada hutang lancar, hutang perniagaan sebesar 200.000, hutang wesel sebesar 100.000 dan modal kerja sebesar 300.000. Jadi jumlah hutang dan modal sebesar 600.000. Selanjutnya, terjadi transaksi yang mengakibatkan perubahan unsur aktiva lancar dan hutang lancar. Yang pertama, pembelian inventory secara kredit sebesar 50.000.
Jadi perubahannya pada inventory sebesar 350.000 dan pada hutang sebesar perniagaan sebesar 250.000. Jadi jumlah aktiva sebesar 650.000 dan jumlah hutang dan modal sebesar 650.000. Perubahan yang kedua yaitu pembayaran hutang perniagaan sebesar 100.000 dengan kas. Jadi perubahannya di kas sebesar Rp0 dan pada hutang perniagaan sebesar 150.000. Jadi jumlah aktiva sebesar 550.000 dan jumlah hutang dan modal sebesar 550.000. Jadi dari contoh yang sudah saya paparkan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah modal kerja, harga yang berubah jika ada perubahan dalam non-current account, yaitu aktiva tetap, hutang jangka panjang, dan modal itu sendiri. Kemudian perubahan unsur non-current account yang memperbesar modal disebut dengan sumber modal kerja atau source of work capital. Sedangkan yang memperkecil modal kerja disebut dengan penggunaan modal kerja. Jika penggunaan modal kerja lebih kecil dibandingkan dengan sumber modal kerja, maka hal ini mempunyai efek neto yang positif. Sedangkan jika penggunaan modal kerja lebih besar, maka efek netonya akan memperkecil modal kerja. Berikut laporan sumber-sumber dan penggunaan laporan kerja PT Rahayu dalam ribuan rupiah. Jadi jika modal bertambah maka posisi modal kerja ada di kolom penggunaan dan hutang jangka panjang ada di kolom sumber-sumber. Begitu juga sebaliknya. Jadi pada sumber-sumber dana pada operasi keuntungan neto sebesar 1.500.000, depresiasi sebesar 500.000, bertambahnya hutang jangka panjang sebesar 1.500.000. Jadi total sumber-sumber sebesar 3.500.000. Pada penggunaan kas dividen sebesar 700.000, bertambahnya mesin sebesar 1 juta, bertambahnya tanah sebesar 1.400.000, bertambahnya modal kerja sebesar 400, jadi total penggunaan sebesar 3.500.000. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembahasan kasus. Yang pertama yaitu akan diberikan contoh dalam analisis perubahan-perubahan sumber dan penggunaan modal kerja seperti pembahasan soal di bawah ini. Yaitu PT Expo memberikan data keuangan dalam neraca yang diperbandingkan antara tahun 2007 dan 2008. Yang pertama yaitu ada kas, di mana pada tahun 2007 kas sebesar 200.000 dan pada tahun 2008 kas sebesar 150.000. Yang kedua ada piutang, di mana tahun 2007 sebesar 250.000 dan pada tahun 2008 sebesar 270.000. Yang ketiga yaitu ada persediaan sebesar 450.000 pada tahun 2007 dan sebesar 480.000 pada tahun 2008. Selanjutnya ada biaya dibayar di muka sebesar 30.000 pada tahun 2007 dan sebesar 50.000 pada tahun 2008. Setelah itu ada gedung sebesar 0 pada tahun 2007 dan sebesar 250.000 pada tahun 2008. Selanjutnya ada biaya mesin sebesar 0 pada tahun 2007 dan sebesar 250.000 pada tahun 2008. Selanjutnya ada biaya mesin pada tahun 2007 0 dan pada tahun 2008 sebesar 180.000. Selanjutnya total aktiva pada tahun 2007 sebesar 1.110.000 dan pada tahun 2008 sebesar 1.560.000. Selanjutnya ada utang pajak di tahun 2007 sebesar 60.000 dan pada tahun 2008 sebesar 80.000. Selanjutnya ada utang dagang sebesar 300.000 pada tahun 2007 dan sebesar 260.000 pada tahun 2008. Setelah itu ada obligasi pada tahun 2007 sebesar 150.000 dan pada tahun 2008 sebesar 100.000. Selanjutnya ada modal saham sebesar 550.000 pada tahun 2007 dan sebesar 850.000 pada tahun 2008. Selanjutnya ada laba ditahan sebesar 50.000 pada tahun 2007 dan sebesar 270.000 pada tahun 2008. Dan yang terakhir ada total hutang dan modal sebesar 1.110.000 pada tahun 2007 dan sebesar 1.560.000 pada tahun 2008. Selanjutnya ada data tambahan di mana laba yang dihasilkan pada tahun 2008 sebesar 250.000.
Jika pada neraca ada juga dituliskan laba ditahan, berarti yang dipakai data yang sudah ada pada neraca. Dari data tersebut akan dibuatkan yaitu 1. Perubahan modal kerja pada tahun 2008 dan 2. Perubahan sumber dan penggunaan modal kerja per 31 Desember 2008. Yang pertama ada PT Expo perubahan modal kerja per 31 Desember 2008. Yang pertama ada kas, di mana pada tahun 2007 kas sebesar 200.000 dan pada tahun 2008 sebesar 150.000, di mana pada modal kerja mengalami penurunan sebesar 50.000. Selanjutnya ada piutang pada tahun 2007 sebesar 250.000 dan pada tahun 2008 sebesar 270.000, mengalami peningkatan atau kenaikan sebesar 20.000. Selanjutnya ada persediaan pada tahun 2007 sebesar 450.000 dan pada tahun 2008 sebesar 480.000, di mana mengalami peningkatan atau kenaikan sebesar 30.000. Selanjutnya ada biaya dibayar di muka sebesar 30.000 pada tahun 2007 dan sebesar 50.000 pada tahun 2008, di mana mengalami kenaikan atau peningkatan modal kerja sebesar 20.000. Selanjutnya ada utang pajak sebesar 60.000 pada tahun 2007 dan sebesar 80.000 pada tahun 2008, di mana mengalami modal kerja penurunan. Selanjutnya ada hutang dagang sebesar 300.000 pada tahun 2007 dan sebesar 260.000 pada tahun 2008 yang mengalami kenaikan modal kerja sebesar 40.000. Jadi total modal kerja pada tahun 2007 sebesar 110.000 dan pada tahun 2008 sebesar 70.000, di mana selisih antara 2007 dan 2008 sebesar 40.000. Selanjutnya yaitu sumber dan penggunaan modal kerja PT Expo per 31 Desember 2008. Yang pertama yaitu sumber modal kerja, di mana laba perusahaan sebesar 220.000 ditambah dengan penjualan saham sebesar 300.000, didapatkan total sumber modal kerja sebesar 520.000. Selanjutnya yaitu penggunaan modal kerja, di mana pembayaran obligasi sebesar 50.000 ditambah dengan pembelian aktiva tetap berupa mesin sebesar 180.000 dan gedung sebesar 250.000 dengan total 480.000. Selanjutnya ada penggunaan modal kerja, di mana pembayaran obligasi sebesar 50.000 ditambah dengan pembelian aktiva tetap berupa mesin sebesar 180.000 dan berupa gedung sebesar 250.000, didapatkan hasil 480.000. Dan yang terakhir yaitu kenaikan modal kerja sebesar 40.000. Jadi total sumber modal kerja dan total penggunaan modal kerja berselisih 40.000. Jadi tujuan utama penyusunan laporan perubahan modal kerja ini atau sumber dan penggunaan dana adalah untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya perubahan modal kerja selama periode yang bersangkutan. Informasi tentang sumber dana dan penggunaan modal kerja ini sangat penting, tidak hanya bagi manajemen perusahaan, tetapi juga sangat berguna bagi para bankers atau kreditur jangka pendek lainnya, karena dengan mengetahui sumber dana dan penggunaan modal kerja ini, perusahaan yang bersangkutan akan dapat menggunakan atau digunakan sebagai dasar penilaian kebijaksanaan manajemen dalam mengelola modal kerjanya dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh bankers atau kreditur. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga materi yang kami bawakan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Om Santi 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 Om.